Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramdhani Ajlas Lavin Nathaniel NB 14622000037. Di sini saya mau mempresentasikan atau mendemokan tugas UAS untuk mata kuliah pengolahan citra digital. Nah, di sini untuk petunjuk EAS dalam bentuk demo modul 5 praktikum dan pameran poster. Yang kedua, demonstrasi dalam bentuk video yang diupload pada YouTube masing-masing dan linknya dikumpulkan di Eritak maksimal tanggal 10 Januari 2025 pukul 23.59 WIB. 3. Pameran poster dibuka maksimal sampai dengan tanggal 10 Januari 2025 pukul 23.59 WIB di media sosial masing-masing. Untuk yang soal A, demo program modul praktikum 5. 1. Tentukan dataset sesuai dengan data yang digunakan pada saat praktikum. Yang nomor 2, tahap implementasi vector extraction, yaitu ada A, feature color, B, feature texture, C, feature action. Untuk yang nomor 3, yaitu tahap pengenalan objek, implementasikan fungsi klasifikasi citra dengan tradisional machine learning atau KNN, perceptron atau NN, SVM, dan deep learning, script, pre-trained. Untuk A, training, B, testing prediksi, C, analisis hasil klasifikasi. Baik Pak, selanjutnya saya mau langsung ke programnya MATLAB. Di sini ada setpad dari dataset yang digunakan. Nah, untuk datapadnya saya taruh di sini Pak, untuk foldernya. Nah, untuk selanjutnya ini ada image set. Nah, di sini untuk total number of image in the dataset ini Pak. Close all untuk membersihkan. Nah, datanya untuk memanggil datapad saya taruh di sini Pak, sama seperti yang di atas. Untuk selanjutnya yaitu ada daftar kategori. Nah, untuk kategori itu terdiri 3 dataset Pak, yaitu daun anggur busuk, daun kentang, daun tomat. Nah, untuk jumlah data per kategori yaitu ada 5 Pak. Train per cat 5. Selanjutnya mendapatkan pad dari setiap gambar training. Nah, ini Pak untuk kodenya. Nah, untuk langkah kedua, implementasi vector extraction, membaca dataset utama. Nah, ini untuk dataset utama original saya taruh di sini Pak. Ini datasetnya. Selanjutnya yaitu ada membagi dataset menjadi training dan testing. Selanjutnya yaitu membuat back of vector untuk color. Nah, di sini Pak. Nah, ini Pak. Ini Pak sudah saya buat. Nah, untuk yang selanjutnya ada loadout pre-trained kategori classifier. Nah, selanjutnya ini ada tentukan jalur gambar yang akan diprediksi. Untuk jalur yang akan diprediksi yaitu saya taruh di sini Pak. Untuk datapadnya yaitu daun tomat JPEG. Selanjutnya ada periksa apakah file gambar ada. Ini pakai if else Pak. Yaitu baca citra menggunakan imret. Nah, ini untuk membaca citra. Ini untuk menampilkan. Nah, detailnya yaitu gambar yang akan diprediksi Pak. Nah, ini nanti untuk memprediksi gambar daun tomat ini Pak. Untuk daun tomat. Selanjutnya itu prediksi menggunakan model kategori classifier. Ini Pak kodenya seperti ini Pak. Nah, untuk selanjutnya yaitu menampilkan label prediksi. Di sini menampilkan prediksi kategori di command window Pak. Nah, jika
ini akan fail, gambar tidak ditemukan, periksa jalur file dan coba lagi. Nah, nanti kalau file tidak ditemukan maka akan muncul seperti ini, Pak. Nah, untuk selanjutnya itu ada ini, Pak, fitur tekstur. Ini, Pak, tekstur. Nah, ini itu untuk menentukan apakah akan melihat model fitur tekstur. Nah, ini pakai if else juga, Pak. Jika do training tekstur, nah ini untuk tentukan dataset yang digunakan untuk pelatihan. Seperti ini, Pak, kodenya. Selanjutnya itu untuk menentukan jumlah level dan branching factor pada vokabular tree. Level tekstur yaitu 1, number branches tekstur 5000. Nah, untuk selanjutnya yaitu membuat base of tekstur dengan custom extractor untuk tekstur. Di sini sudah membuat saya, Pak. Nah, seperti ini, Pak, codingannya. Nah, ini else-nya untuk memuat pre-trained back off untuk tekstur. Load. Nah, nanti ini akan menyimpan, Pak, disimpan. Nah, ini, Pak, sudah ada di sini, Pak. Untuk selanjutnya ini untuk menampilkan nanti di command window, Pak. Selanjutnya ada load a pre-trained kategori classifier. Nah, ini untuk trainingnya yaitu tekstur mat ini, Pak. Ini kategori classifier. Selanjutnya yaitu tentukan jalur gambar yang akan diprediksi. Nah, untuk image path-nya saya taruh ke seperti tadi, Pak. Untuk saya menggunakan daun tomat ini, Pak. Ini sesuai dengan hasil praktikum saya untuk pertemuan kelima di lab. Selanjutnya yaitu periksa apakah file gambar ada. Ini pakai if else, Pak. Nah, baca citra menggunakan imret. Ini sudah. Ini membaca citra, menampilkan figur imso, image, title. Ini judulnya nanti akan muncul yaitu gambar yang akan diprediksi, Pak. Untuk menampilkan ini untuk memberi judul dataset yang tadi, Pak, daun tomat. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada prediksi menggunakan model kategori classifier. Nah, seperti ini, Pak, codingannya. Selanjutnya yaitu menampilkan label prediksi di predict tag kategori. Ini untuk menampilkan nanti di command window, Pak. Untuk selanjutnya ini, Pak, ini juga. Ini untuk memanggil. Nah, jika tidak ada, maka file gambar tidak ditemukan. Periksa jalur file dan coba lagi. Nah, jika file tidak terdeteksi maka tidak ditemukan, Pak, untuk gambarnya. Selanjutnya yaitu ada fitur action. Seperti ini, Pak. Ini yaitu fitur action untuk soalnya. This creating back of factor of for action. Nah, ini untuk menampilkan nanti di command window, Pak. Nah, di sini do training action sama dengan true. Ini untuk menentukan apakah akan melatih model fitur action. Nah, di sini juga memakai if else, Pak. If do train action. Nah, ini untuk nanti tentukan dataset yang digunakan untuk pelatihan, Pak, ini. Untuk selanjutnya yaitu tentukan jumlah level dan branching factor pada vocabulary tree. Seperti ini, Pak, untuk 6 level section 1 ini sama seperti di atas, Pak. Saya langsung aja, Pak, untuk yang selanjutnya yaitu membuat back of factor dengan custom extractor untuk reaction. Nah, reaction back sama dengan back of factors training set action. Nah, seperti ini, Pak, codingannya. Nah, ini else-nya yaitu untuk memuat pre-trained back of factor untuk regression. Nah, di sini, Pak, load save regression factor mat regression back. Nah, untuk this ini untuk menampilkan nanti di command window, Pak.
Selanjutnya yaitu ada load A pretrained kategori classifier seperti ini Pak. Nah ini yaitu untuk nanti, soalnya saya kan ini Pak, datapadnya saya taruh di sini yaitu sama seperti yang di atas tadi. Ini untuk memprediksi gambar nanti Pak, gambar datasetnya. Selanjutnya yaitu periksa apakah file gambar ada. Nah ini sama seperti yang di atas tadi Bapak. Jika is file image-path, nah jika ini kalau kebaca maka akan tampil hasilnya dengan judul gambar yang akan diprediksi. Nah ini untuk prediksi menggunakan model kategori classifier seperti ini Bapak kodenya. Selanjutnya yaitu untuk menampilkan label prediksi di command window Pak ini. Jika path atau dataset tidak ditemukan atau tidak cocok, maka file gambar tidak ditemukan. Periksa jalur file dan coba lagi. Oke, selanjutnya Pak, back of visual work. Untuk step pertama, ekstraksi fitur dan pembentukan vocabulary vektor berukuran x, n, xd, di mana n adalah jumlah data, dan d adalah ini Pak, ukuran vektor atau dimensi dari vektor. Nah, di sini ada vocab size, ukurannya yaitu 10 Pak. Ini untuk ukuran vocabulary sama dengan jumlah cluster dalam K-means clearing. Selanjutnya itu ada vocab Pak. Nah ini Pak, seperti ini Pak codingannya. Untuk step yang ketiga yaitu factor quantization. Nah di sini itu ada train image weight. Ini untuk mendapatkan BOV dari data training Pak. Untuk selanjutnya yaitu mendapatkan BOVW dari dataset. Ini Pak, codingannya seperti ini. Selanjutnya yaitu klasifikasi menggunakan K, min, NN classifier. Nah, di sini ada model, ini untuk membentukkan model K, NN berdasarkan training vektor Pak. Seperti ini Pak codingannya. Lalu selanjutnya yaitu memprediksi label dari testing vektor berdasarkan model K, min, NN. Seperti ini Bapak kodenya. Untuk selanjutnya menghitung akurasi dari hasil klasifikasi akuransi Pak ini. Ini untuk menghitung akurasi dari hasil klasifikasi. Baik Pak, untuk selanjutnya yaitu konversi label dari bentuk kategori ke dalam bentuk biner. Untuk kodenya seperti ini Bapak. Nah, untuk N1 ini mendapatkan bentuk integer Pak. Nah, untuk yang ini untuk merubah integer ke biner. Seperti ini Bapak. Saya langsung lanjutkan saja Pak. Yaitu ada klasifikasi dengan menggunakan perceptron classifier atau single layer neural network. Nah, pembentukan model NN berdasarkan training vektor. Seperti ini Pak, codingannya. Untuk yang ini untuk set jumlah epoch maksimum Pak, yaitu saya memakai 500 Pak. Untuk defaultnya 1000 Pak. Nah di sini untuk set bias atau threshold default sama dengan 1. Baik Pak, selanjutnya saya akan melanjutkan ini Pak yang di bawahnya, yaitu untuk memprediksi label dari testing vektor berdasarkan model NN. Nah untuk kodenya seperti ini Bapak. Untuk label test kategori saya memakai seperti di atas, yaitu ada daun anggur busuk, daun kentang, daun tomat. Selanjutnya menghitung akurasi dari hasil klasifikasi. Ini untuk menghitung Pak akurasinya. Selanjutnya yaitu konversi label dari bentuk kategori ke dalam bentuk biner.
Nah, ini juga sama Pak seperti yang ada di atas. Untuk kode ini mendapatkan bentuk integer. Di sini untuk merubah dari integer ke vektor biner. Nah, selanjutnya itu seperti ini Pak codingannya. Baik Pak, saya langsung lanjutkan untuk klasifikasi dengan menggunakan back propagation classifier atau multi-layer neural network. Nah, ini pembentukan model NN berdasarkan training vector. Untuk codingannya seperti ini Bapak. Baik Pak, selanjutnya saya akan melanjutkan memprediksi label dari testing vektor berdasarkan model NN. Seperti ini Bapak kodenya. Untuk label tesnya sama seperti di atas, yaitu saya memakai daun anggur, daun kentang, daun tomat. Nah, berikutnya yaitu untuk menghitung akuransi Pak. Ini Pak, sama Pak seperti yang ada di atas ya Pak. Untuk selanjutnya yaitu membaca dataset. Nah, ini untuk membaca dataset Pak, seperti ini Bapak codingannya. Baik Pak, saya langsung melanjutkan lagi. Di sini membagi data training menjadi data training dan data tes palsu untuk validasi. Nah, kodenya seperti ini Pak. Baik Pak. Selanjutnya pembetulan layar dari jaringan yang diragukan. Nah, ini Pak kodenya. Nah, ini ukuran filter 3x3, jumlah filter sama dengan 8. Dengan padding sesuai ukuran input. Nah, selanjutnya ini Bapak, Maxpol Links 2D layer. Ini Pak, ini untuk ukuran filter 2x2 dengan lengkap straight sama dengan 2. Nah, seperti ini Pak. Untuk convolution 2D layer 3,16 padding same. Baik Pak, kodenya kurs segini Pak. Nah, ini untuk ukuran output 10 sama dengan jumlah kelas kategori Pak. Baik Pak, selanjutnya yaitu parameter training. Ini Pak yang A, parameter training Pak. Nah, option training sama dengan training option. Seperti ini Bapak codingannya. Selanjutnya yaitu proses training dengan menggunakan lapisan yang sudah didefinisikan sebelumnya. Net sama dengan train, network, image trains, layer, option. Selanjutnya yaitu klasifikasi data test dengan jaringan net yang sudah di training. Nah, ini Pak untuk yang B. Nah, kodenya seperti ini Bapak. Selanjutnya yaitu ada menghitung akurasi dari hasil klasifikasi. Nah, untuk menghitung kodenya seperti ini Bapak. Nah, berikut saya mau menjalankan untuk kode programnya Pak. Mohon maaf Bapak, ini agak lumayan lama Pak untuk prosesnya. Nah, di sini ada 90 ansnya.
Ini masih loading pak. Prosesnya lumayan lama pak, mohon maaf. Nah ini image kategori 1 yaitu daun anggur busuk. Selanjutnya image kategori 2 daun kentang. Yang ketiga itu daun tomat. Nanti yang saya pakai itu untuk daun tomat pak. Masih proses bapak. Baik pak, ini prosesnya sudah selesai. Nah untuk hasilnya, yang pertama itu daun tomatnya muncul seperti ini bapak. Nah untuk yang kedua juga sama pak. Untuk yang ketiga juga sama pak. Nah seperti ini pak. Untuk training resultnya itu tadi nilainya 500 pak, ini 500. Masih proses pak.
Mohon maaf Bapak, untuk prosesnya sangat lama. Nah, untuk export 500 sudah selesai Pak. Sekarang ganti yang untuk 1000 Pak. Nah, prosesnya sudah selesai Bapak. Ini tinggal menunggu lagi sampai benar-benar finish Pak. Nah, ini untuk normalisasi input data Pak. Untuk prosesnya masih seperti ini Pak. Nah, seperti ini Pak. Nah, seperti ini Bapak. Masih proses Bapak. Baik Pak, untuk prosesnya sudah selesai Pak. Saya mau menunggu dulu sampai benar-benar selesai Bapak. Nah, ini sudah selesai semuanya ya Pak. Untuk training progressnya seperti ini Bapak. Seperti ini Pak. Nah, di sini untuk training result-nya Pak. Saya mau tes untuk training plot-nya, yaitu ada performance, error histogram, training state, regression. Saya coba untuk performance Pak. Nah, seperti ini Bapak. Selanjutnya yaitu error histogram Bapak. Nah, untuk error histogramnya seperti ini Bapak. Selanjutnya training state Pak.
Nah, untuk training state-nya seperti ini, Bapak. Selanjutnya yaitu ada regression, Pak. Nah, untuk regressionnya seperti ini, Bapak. Ada 4 tampilan, Bapak. Nah, untuk gambarnya saya daun tomat tadi, Pak. Ini yaitu muncul gambar yang akan diprediksi. Untuk command window-nya seperti ini, Pak. Seperti ini, Bapak. Untuk workspace-nya seperti ini, Pak. Nah, untuk soalnya yang 2 itu testing prediksi, yang C analisis hasil klasifikasi. Sudah selesai, Pak. Seperti ini, Pak. Untuk hasilnya seperti ini, Bapak. Baik, Pak. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.